Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Dalam bahasa Jawa ada satu kata yang menarik untuk kita renungkan pagi hari ini. Ada satu kata yang mungkin sudah tidak sangat terkenal hari ini. Anda tahu kata nutuh? Nutuh tahu ya? Gak tahu, suster-suster orang Flores gak tahu. Nutuh itu artinya mencela. Orang-orang mencela kehidupan orang lain, itu namanya nutuh. Kalau sendiri namanya nutuh, kalau bersama-sama namanya gosip. Ya kan? Melihat kekurangan apa yang ada dalam diri orang lain, lalu menganggap diri lebih baik. Seringkali orang yang gosip itu bisa bersukaria karena bisa menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, yaitu hanya untuk bahagia saja harus menginjak-injak orang lain. Saya punya sebuah pengalaman yang membuat saya dalam arti tertentu bertobat dari keinginan untuk mencela kehidupan orang lain. Pada waktu saya kuliah di UGM, pada waktu itu saya mengerjakan tugas saya dengan, waktu itu karena sudah bosan sekolah ya, akhirnya saya mengerjakannya dengan amat rajin menurut saya. Saya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, setiap hari selama 1,5 tahun sampai akhirnya lulus. Nah, saya melihat satu orang teman saya setiap hari hanya menghabiskan 2 jam di perpustakaan kampus, lalu dia pergi. Saya mengatakan, kok bisa dia seperti itu? Mana mungkin dia bisa lulus? Tetapi rupanya dia lulus dan nilainya bagus. Apa yang terjadi? Rupanya dia meskipun hanya 2 jam di situ, dia itu memang masih mempunyai banyak sekali hal yang harus dipikirkan. Sementara saya sebagai romo yang sekolah sudah dibayari oleh keuskupan, dia harus cari uang karena dia juga turut serta menyekolahkan adiknya. Saya tidak tahu bahwa dia kalau malam juga masih mengerjakan tugasnya sampai akhirnya dia lulus dengan nilai yang baik. Lalu apa yang saya refleksikan ketika saya ketemu dengan dia, mulai hari ini saya harus melihat bahwa masing-masing orang punya kekayaan, pengalaman, dan perjuangannya masing-masing. Sementara saya juga berjuang dengan sore hari harus misa, harus pelayanan umat, pagi hari memang yang bisa saya kerjakan itu. Teman saya punya cara sendiri. Seringkali kita melihat hidup orang lain dari kacamata kita. Mirip kayak orang Farisi tadi yang melihat bahwa hidupnya baik ya karena dia harus melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu akan dianggap sebagai orang yang salah karena dia pemimpin agama. Sementara orang-orang pemungut cukai itu memang hidupnya demikian karena mereka ada dalam situasi yang tidak serba menguntungkan. Tetapi apakah orang Farisi tidak melihat bahwa para pemungut cukai itu juga berjuang? Kita lihat dalam kisah Sakeus misalkan, orang yang pendek tetapi berjuang dalam hidupnya ingin dekat dengan Tuhan. Setiap orang punya, bahasa saya tadi, kekayaan pengalamannya masing-masing. Dengan cara demikian kita bisa menghargai dua hal, bisa menghargai kekayaan pengalaman orang lain, tetapi juga menghargai kekayaan kehidupan kita sendiri. Jatuh bangun kehidupan kita, kita akui kekurangan dan kelebihan kita terima. Bukankah itu yang kita lakukan dalam kehidupan rohani? Lebih dekat dengan diri, mengakui kelemahan diri, mengakui pula perjuangan diri, supaya kita bisa maju dengan lebih baik. Di antara kita di sini ada 25 orang dari Katedral Jakarta yang datang ke sini. Terima kasih Anda sudah datang, karena kalau tidak ada Anda, gereja ini semakin kosong. Karena umatnya masih tidur pagi ini. Biasanya penuh. Nah, apa yang terjadi dengan ziarah? Ziarah adalah perjuangan untuk berjumpa dengan diri sendiri, mengakui bahwa saya sudah berjuang, tapi juga mengakui bahwa saya masih punya kekurangan. Kalau dalam bahasa rohani disebut sebagai retret, mundur, melihat ke dalam diri supaya setelah peziarahan ini saya maju dengan lebih baik. Kalau sebelum ziarah dan setelah ziarah sama saja, apa gunanya? Apa gunanya itu bahasa Inggrisnya bel des, omong kosong.
Demikianlah kita juga bisa belajar dari kitab suci. Bagaimana kitab suci mengajarkan kepada kita penghargaan kepada perjuangan manusia, perjuangan manusiawi, juga perjuangan diri sendiri, juga perjuangan orang lain. Kita lihat dalam kisah anak yang hilang. Kisah anak yang hilang menunjukkan bukan pertama-tama untuk menghakimi siapa yang salah. Apakah anak sulung atau anak bungsu. Anak bungsu itu bukan pertama-tama dilihat kesalahan bahwa dia mengambil harta orang tuanya sebelum meninggal dan menghambur-hamburkannya, tetapi yang dilihat adalah dengan cara itu dia belajar hidup lebih dewasa, dia belajar dari kegagalan dan tahu bahwa saya itu kemanapun saya pergi, saya membutuhkan Bapa saya. Apapun yang saya cari, kemanapun saya cari, pada waktunya saya akan membutuhkan Bapa. Akhirnya mengatakan, saya itu tergantung kepada Tuhan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, orang makan dengan enak. Kenapa aku mencari di mana-mana? Semoga kita pun mampu memiliki kerinduan untuk terikat kepada Tuhan. Demikian juga dalam kisah janda yang mempersembahkan 2 peser uangnya itu. Meskipun sedikit, tetapi itu dihargai karena apa? Karena itu perjuangan dia. Dia melakukan itu. Jumlah bukan yang penting adalah niat perjuangan yang dia lakukan. Yang seringkali dinilai orang adalah jumlahnya, yang dinilai Tuhan adalah perjuangannya. Semoga kacamata kita lebih luas ketika melihat kekayaan pengalaman, kekayaan perjuangan orang-orang di sekitar kita. Kalau ungkapan yang saya ingat dari Paus Fransiskus, jangan mudah menjadi hakim atas orang lain. Jangan mudah menjadi hakim atas orang lain. Jadilah seperti Bapa yang selalu merangkul anak-anaknya yang hilang dan mau pulang kepadanya. Kita melihat kisah Sakius yang tadi sudah saya ceritakan. Mari kita sekarang memandang kanan kiri kita. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda ini adalah orang-orang yang sedang berjuang dalam hidupnya. Mari kita membayangkan keluarga kita masing-masing. Ibu, bapak, anak, saudara, mereka juga adalah orang-orang yang sedang berjuang. Seringkali yang kita lihat adalah kekurangan. Tidak melihat bahwa semua orang punya jalan, punya perjuangan. Maaf, saya harus mengatakan ini pertanyaan besar. Jangan sampai Indonesia ini menjadi bangsa yang bahasa saya itu krisis penghargaan. Tidak menghargai diri sendiri, juga tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertanyaan lebih dalam lagi, semoga gereja kita di tempat ini dan di tempat lain juga bukan gereja yang krisis penghargaan. Pertanyaan lebih dalam lagi, semoga keluarga kita bukanlah keluarga yang krisis penghargaan. Lebih dalam lagi, semoga Anda juga masih ingat bahwa Anda juga perlu menghargai perjuangan Anda masing-masing. Semoga hati Anda bukan hati yang kosong, hati yang krisis penghargaan. Karena apa? Karena seringkali orang yang paling sering menyakiti kita adalah diri kita sendiri. Lupa menghargai perjuangan hidup kita. Ada kisah Tuhan dalam hidup kita, ada kisah perjuangan yang kita lakukan di sepanjang sejarah hidup kita. Semoga hari ini Anda mensyukuri, saya sudah berjuang menjadi bapak yang baik, saya sudah berjuang menjadi ibu yang baik. Ketika Anda tadi melihat kanan kiri, melihat keluarga Anda, juga melihat ke depan kepada saya, maupun kepada saya melihat Anda, semoga Anda melihat bahwa kita sama-sama berjuang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Kitab Putra Sirah menggambarkan tentang mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur bahwa Tuhan mendengarkan doa orang beriman, bukan doa orang yang mencela orang lain, tapi melihat bahwa kita berjuang, orang lain berjuang, mari kita berjalan bersama. Menutup permenungan ini, saya hanya ingin mengatakan,
mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu menghargai perjuangan orang lain. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu menghargai perjuangan diri kita sendiri. Kata quote of the day-nya ini, saya bersyukur boleh berjalan bersama dengan Anda yang tidak sempurna tetapi berjuang. Dan saya berharap bahwa Anda pun bersyukur boleh berjalan bersama dengan saya yang tidak sempurna tetapi berjuang. Katakan itu kepada pasangan Anda, katakan itu kepada anak Anda, katakan itu kepada orang-orang di sekitar Anda. Saya bersyukur bahwa saya boleh berjalan bersama Anda yang tak sempurna tetapi berjuang, dan semoga Anda bersyukur boleh berjalan bersama dengan saya yang tak sempurna tetapi berjuang. Masing-masing orang punya kekayaan perjuangannya masing-masing. Semoga kita hidup dalam kekayaan penghargaan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,